Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya senantiasa dapat menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Semoga kita masih tetap dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, terkhusus dijauhkan dari corona COVID-19. Selamat bagi orang-orang percaya ketika kami masih bisa menyapa dengan keindahan suara Tuhan pada pertangyangan kita malam ini. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Dengan semangat, salam. Tuhan memberkati. Saya pernah mendengarkan seorang ibu yang cukup berumur begitu marah-marah kepada anaknya
Karena asap di depan rumahnya sudah sampai ke rumah. Dia batuk-batuk, semakin lama dia batuk, semakin lama dia batuk. Lalu dia marah-marah ketika anaknya sedang membakar sampah di depan. Dia memarahi orang lain, dia memarahi anaknya, padahal dia tidak menyadari bahwa dialah yang pertama membakar sampah di depan rumahnya. Tapi setelah dia batuk, resiko dia libatkan kepada orang lain. Lucu kan? Lingkungan yang kita tinggali adalah ekosistem alam dengan segala isinya yang harus dirawat. Menurut penciptaan, Allah melihat segala sesuatu itu sungguh amat baik. Sekali lagi, sungguh amat baik. Lalu Allah memberikan tugas kepada manusia untuk memelihara bumi dan segala isinya. Dan dari kelangsungan ekosistem itulah manusia bertumbuh dan hidup. Tidak ada tempat lain di bumi ini atau di tempat lain atau di planet yang lain yang memiliki kehidupan kecuali di bumi yang diberikan Tuhan. Sungguh amat baik. Lalu Allah memberikan tugas kepada manusia untuk memelihara bumi dan segala isinya. Dan dari kelangsungan ekosistem yang terpelihara itulah manusia dapat hidup dan bertumbuh dan termasuk berkembang biak. Tetapi kenyataannya, sejak manusia yang pertama itu telah berdosa, dan efek daripada keberdosaannya itu berdampak pada ekosistem yang rusak. Komponen yang hidup meliputi semua makhluk hidup di dalam ekosistem yang saling berinteraksi dengan komponen mati yang terdiri dari benda mati seperti air, udara, tanah, serta cahaya matahari. Keduanya saling ketergantungan satu dengan yang lain sehingga harus perlu dijaga keseimbangannya. Begitu pentingnya ekosistem yang baik. Lingkungan juga mempunyai peranan penting bagi kehidupan makhluk bumi, yaitu sebagai tempat tinggal dan tempat mencari makan bagi makhluk hidup. Begitu pentingnya peranan lingkungan untuk kehidupan kita. Tetapi karena kerusakan lingkungan itu yang disebabkan oleh faktor seperti alam, seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi, termasuk karena faktor ulah manusia itu sendiri. Ada pula yang disebabkan kegiatan manusia, bahkan lebih banyak yang merusak hutan, perburuan hewan secara berlebihan, kegiatan pembangunan sehingga termasuk juga pencemaran lingkungan, pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam. Kita perhatikan alam kita. Alam ini telah rusak. Apakah dampak penggunaan bahan kimia, deterjen dan plastik yang secara berlebihan digunakan, produk daripada sampah rumah tangga, pemborosan bahan bakar, penebangan, dan pembakaran lahan dan hutan. Termasuk juga efek rumah kaca dan lain sebagainya. Sebaiknya kita harus baca dulu pasal sebelumnya yang menggambarkan dan menceritakan materai yang ke-6 dalam Wahyu 6 ayat 12 hingga 15. Di situ Yohanes melihat gempa bumi yang sangat dahsyat. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut.
dan bulan pun menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan gua perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang yang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Susah menjelaskannya. Bagaimana susahnya kehidupan, bagaimana pahitnya kehidupan yang terjadi pada saat penglihatan daripada Yohanes ini pada materai yang ke-6. Lalu pada saat itu dia melihat materai yang ke-5 di pasal 6 ayat 7 sampai 9. Materai yang ke-4 juga, aku mendengar suara malaikat yang ke-4 berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Luar biasa. Sehingga diikuti lagi pada pasal 7 ini penglihatan Yohanes. Yang pertama, ada 4 malaikat berdiri pada ke-4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke-4 angin bumi supaya jangan ada angin bertiup dari darat atau dari laut atau dari pohon-pohon. Setelah malaikat pertama bersuara kepada mereka, seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Holanda persoalan, selalu persoalan materai. Kalau kita berbicara tentang materai, berarti legalitasnya pasti asli, dan itu harus terjadi. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada ke-4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Coba petik, untuk merusakkan bumi dan laut. Jika angin yang seharusnya bertiup sedang tertahan tidak berjalan lagi, bagaimana semua makhluk dapat hidup? Bagaimana semua makhluk hidup bisa bernapas? Karena kehidupannya tidak ada lagi. Lingkungan menjadi rusak. Tidak ada lagi kehidupan. Yang kedua, kemudian malaikat-malaikat mendapatkan perintah membawa materai Allah yang hidup untuk merusakkan bumi dan laut. Mereka bersuara nyaring, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah." Kami pada dahi mereka, "Janganlah merusakkan bumi dan atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami." Pada dahi mereka. Ini ada di sininya. Nah, sini memperdengarkan kemahadahsyatan Allah melalui malaikatnya agar alam ciptaan ini
beserta isinya terselamatkan, terhindar dari kekuatan kejahatan dan kekuatan negatif dunia ini yang ingin memporak-porandakan alam ciptaan. Kita juga diajari tentang Allah yang hidup dan Allah yang setia memelihara kebutuhan hidup manusia. Yaitu ketika terjadi kesusahan. Allah tidak menghendaki bumi dan segala isinya mengalami kehancuran oleh tangan-tangan jahil, serta memberikan udara yang baik, mengembalikan udara yang sempat berhenti tadi. Cerita ini juga menggambarkan kesusahan yang sedang dialami oleh pengikut Kristus pada masa gereja mula-mula yang memiliki kesusahan hidup, tertekan dari segala penjuru, tertekan oleh kejahatan-kejahatan karena kesetiaan mereka mengikut Kristus. Seakan-akan tidak ada lagi tempat bernapas karena kesetiaan mereka mengikut Kristus, karena mereka telah dikepung oleh orang-orang jahat yang ingin merusak. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, setidaknya menanggalkan kesusahan hidupnya, bahkan tidak juga bisa menghindari kematian yang telah menjadi resiko makhluk hidup. Kematian nama HP ujungnya. Manusia tinggal menunggu waktunya untuk mati. Jika gereja tidak memahami ini, lingkungan yang telah rusak ini, maka gereja itu sifatnya sudah menjadi tawar. Maka manusia tinggal menunggu waktunya untuk mati. Dan jika udara tidak lagi berhembus, kematian membayangi kepada siapakah manusia minta pertolongan? Kecuali bukan kepada Tuhan, maka dia akan segera menyelesaikan apa yang menjadi bagian hidupnya. Kepada siapa dia minta tolong? Kepada siapa kita minta tolong? Tetapi jika manusia setiap waktu setia mengikuti Yesus, maka kita akan hidup karena dialah kekuatan dan perisai kita. Itu dikatakan. Yaitu orang-orang yang sedia menerima kabar baik tentang keselamatan itu. Dalam Wahyu 14 ayat 6. Setiap orang yang telah menerima Injil tentang Kristus dan mengikutinya, maka dia akan hidup walaupun masih banyak rasa takut untuk menghampirinya, masih banyak tantangan-tantangan dan kekhawatiran yang lain. Tetapi jika dia percaya kepada Tuhan dan mengikuti berita Injil keselamatan itu, maka setidaknya dia merasa bahwa Tuhan itu ada dalam hidupnya. Kita mengartikan ini sebagai penghiburan yang menguatkan iman kita, di mana Allah menghibur kita dan membentengi jiwa kita agar terhindar dari malapetaka. Adalah sebuah sukacita di mana Allah tak akan membiarkan anak yang dikasihinya jatuh kepada berbagai-bagai cobaan. Sebab Allah setia. Karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 13:8. Jika memang demikian, mengapa Allah membiarkan manusia dicobai? Mengapa Allah membiarkan udara berhenti? Mengapa? Pertanyaan yang lebih besar. Mengapa Allah membiarkan bumi ini dihancur luluh lantakkan oleh para penjahat? Mengapa diberikan kesempatan bumi ini rusak agar tidak terjadi kekacauan atau tidak terancam manusianya? Kenapa Tuhan tidak katakan, gak boleh?
Meskipun Allah membiarkan cobaan itu datang silih berganti, biarlah itu menjadi pembangkit, pembakar semangat kita agar kita mampu bertahan bila kesusahan tiba. Dan kita tidak begitu langsung jatuh. Kita tidak lagi jauh dari Tuhan. Yang perlu kita ingat, Tuhan Yesus sendiri pernah diberikan kesempatan untuk diuji. Ya. Mestinya kita akan bersyukur dan penuh sukacita walau sementara kita harus mengalami berbagai-bagai cobaan. Karena itu adalah ujian agar kita tahan uji dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Adakah barang yang paling berharga kualitasnya? Adakah emas yang berharga kalau dia tidak dibakar, kalau dia tidak ditempa, lalu dipukul sekuat tenaga, dibakar lagi? Yang kita butuhkan di sini bukan masalah asal hidup, tetapi berkualitaskah hidupmu? Memahamikah engkau terhadap hidup yang diberikan Tuhan sebagai tanggung jawab untuk memelihara alam ini? Kita akan bersuka cita walau sementara kita harus mengalami berbagai-bagai cobaan itu. Karena itu adalah ujian agar kita tahan uji dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Begitu toh. Kepedulian Allah terhadap orang yang percaya, ternyata saat kejahatan datang, ia akan menjadi benteng kehidupan bagi anak-anaknya. Ia menghalau orang-orang jahat yang ingin memporak-porandakan kehidupan manusia. Dan ingat, Allah berkuasa menghardik, melarang setiap rencana jahat, menghalangi rencana jahat untuk merusak komunitas umatnya. Melalui malaikatnya Allah berfirman agar jangan merusak tanah dan tumbuh-tumbuhan. Mengapa? Tanah dan tumbuh-tumbuhan adalah ekosistem alam sebagai alat yang dipakai oleh Allah sebagai sumber hidup bagi manusia. Allah adalah sumber hidup bagi manusia, tetapi Dia mempergunakan alam ini supaya manusia hidup. Setelah Allah melihat kesetiaan umatnya, tidak dibiarkannya hilang, tetapi Ia memperhatikan dan menyediakan segala kebutuhan manusia itu. Karena itu penting bagi kita untuk menghidupi beberapa hal. Yang pertama, manusia sebagai gambar dan rupa Allah, imago Dei. Maka kita ditetapkan untuk melakukan kehendak Allah, memelihara bumi dan ciptaannya. Nyata, hampir 90% alam ini telah rusak dan mengalami kehancuran. Sadar atau tidak, mungkin kita ikut di dalam kelompok perusak atau kelompok yang memeliharakan. Pertanyaan yang begitu menegaskan. Hampir 90% alam ini telah rusak dan mengalami kehancuran. Sadar atau tidak, mungkin kita ikut di dalam kelompok yang merusak atau kelompok yang memeliharakan. Apakah mungkin kita merasa bahwa kita hanya bekerja memanfaatkan alam ini untuk mencari manfaat kebutuhan sebagai konsumen? Tetapi kita tidak sadar di pihak lain kita sudah mengeksploitasi alam ini secara berlebihan. Mungkin juga kita ikut dalam merusak ekosistem alam ini sehingga tidak sedikit lagi orang yang mendapat hasil yang berlimpah. Atau
Atau mungkin juga kita ikut dalam merusak ekosistem alam ini, sehingga tidak sedikit lagi orang yang tidak lagi bisa merasakan udara yang segar. Mungkin juga orang-orang yang seperti ini boleh mendapat hasil berlimpah dari alam, menguasai alam ini. Tetapi lihatlah dan coba juga perhatikan begitu banyak manusia yang terdampak akibat eksploitasi alam ini yang sangat berlebihan dan pengelolaan yang sembarangan. Perhatikan alam ini. Semua alam ini, hutannya dan ekosistemnya sudah rusak, sudah susah dikembalikan. Tapi itulah sifat manusia. Jika sudah rusak, marah-marah, bersungut-sungut, butuh yang baik, menuntut diperbaiki, tetapi tidak ada niat untuk memperbaiki. Bukan hanya di situ saja, ozon yang kita miliki telah menipis, sehingga panas bumi setiap hari semakin meningkat. Lihat, rasakan. Hampir setiap tahun dunia kita diliputi oleh tebalnya bubungan asap akibat pembakaran hutan yang berlebihan. Entah mungkin itu 100.000 kali, puluhan jutaan ribu kali diperdengarkan khotbah tentang pemeliharaan alam ciptaan. Tuhan, apakah masih berfungsi firman Tuhan supaya manusia kembali memelihara alamnya? Di manakah kekuatan firman Tuhan, kekuatan nasihat supaya manusia mengembalikan posisi alam ini? Dengan asapnya lagi setelah corona mulai mereda, walaupun belum pasti kapan meredanya. Mungkin saja dalam waktu dekat ini kita akan berhadapan dengan tantangan asapnya akan datang lagi. Karena setiap tahun kan, persiapkan diri kita untuk menghadapi dampak dari perbuatan tangan orang jahat. Karena asap itu, banyak manusia harus berobat di rumah sakit. Apakah kita juga orang-orang yang tergolong merusak alam ini? Jangan lagi tanya rumput yang bergoyang. Lihatlah cerut yang ada di dalam pikiranmu. Ingatlah akan perintah Tuhan untuk memelihara bumi dan isinya. Dan yang kedua, Allah sangat membenci orang-orang yang membuat kerusakan dan kesusahan hidup sesamanya. Meski seolah-olah Allah membiarkan manusia yang berlagak sesuka hati terhadap alam dan tanah ciptaan ini, dan pohon-pohon, dan penggunaan matahari yang berlebihan, yakinlah Allah tidak menghendakinya. Jangan lupa, Tuhan membenci orang-orang yang berlaku sesuka hati terhadap alam ciptaannya. Janganlah kita lupa akan hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyalahgunakan wewenang untuk merusaknya. Wewenang untuk memelihara, tetapi sudah merusak. Yang ketiga, Allah memberikan kesempatan bagi manusia untuk dicobai, untuk menguji iman kita. Setiap orang percaya, apakah iman kita tahan uji. Allah juga menghukum orang yang tidak mau pedulikan sesamanya, sehingga tidak menghargai penciptaan Tuhan itu. Otomatis kita tidak menghargai Tuhan. Allah tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menyusahkan sesamanya manusia. Yakinlah Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang sesuka hati membenci sesamanya manusia lalu menutup sumber kehidupannya.
Allah setia memelihara hidup manusia agar jangan takluk kepada ilah-ilah alam ini. Saya teringat kejadian puluhan tahun yang lalu ketika kita masih kecil di kampung. Sumber air tidak ada, sawah membutuhkan air. Hampir tiap hari gotong royong mengerjakan dari hulu supaya air datang ke sawah masyarakat. Tetapi karena airnya tidak cukup, berganti-gantian seperti beresponsoria, pada mulai jam 7 malam, sembunyi atau tidak, terlihat atau tidak, maka berganti-gantilah masyarakat termasuk saya pribadi. Orang lain ketika sudah membiarkan membuka saluran air supaya ke bawah atau ke ladang mereka bisa terlalui air, maka saluran air untuk kita, pipa air untuk kita, sawah kita ditutup. Lalu kita marah. Siapa yang menutup ini? Untuk melihatnya juga. Kadang-kala kalau kita merasa kasihan juga di situ, kita tidak bilang, biar aja. Nanti dia sebentar lagi pulang kok. Lalu kita tutup lagi, kita buka punya kita. Rupanya perangai seperti itu juga terjadi bagi setiap pemilik sawah itu. Ketika kita datang, mereka kita tutup. Ketika kita pulang, mereka datang, saluran air kita ditutup. Apakah kita menyatakan bahwa siapa yang salah atau tidak salah? Yang salah memang airnya tidak ada lagi. Dampak dari ketidakmampuan kita lagi untuk mengelola. Di Hosea 1 ayat 10 dikatakan, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, kamu ini bukan umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Jika Allah yang hidup di pihak kita memelihara hidup kita, janganlah ragu dan jangan takut menghadapi tantangan zaman ini. Ikutlah dan lakukanlah teladan pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya. Agar hidup kita dapat menjadi motivasi dan tiruan yang baik bagi sesama dan juga bagi ciptaan yang lain yang mampu saling memelihara. Itulah yang kita sebut dengan pemeliharaan ciptaan, pemeliharaan lingkungan. Selama kita masih hidup di alam ciptaan ini, dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Peliharalah dalam hidup kita untuk sekali menjadi orang yang memperbaiki alam dan ekosistemnya ini. Perhatikan lingkungan sekitar kita, orang lain, ataukah kita juga termasuk di dalamnya, turut andil dalam pengrusakan lingkungan alam ciptaan Allah ini. Jika masih ya, renungkan dan perbaiki itu. Kembalikan alamnya. Janganlah kita ikut menambah penyakit alam ini. Tetapi biarlah kita menjadi pemeliharaan keindahan alam dan ekosistem dengan harapan alam ini bisa kembali kepada seperti penciptaan sebelumnya. Terserah orang rakus mungkin mensalahartikan dengan mengolah alam ini supaya dia memiliki kehidupan. Tetapi nyatanya dia sudah mengeksploitasi. Bayangkanlah jika kita memiliki semua bumi ini tetapi alam ini sakit-sakitan. Panas tak ampun. Tak ada lagi udara yang bersih. Napas sesak. Banyak virus. Jika alam bersih, maka kita akan sehat. Kita akan hidup mensyukuri alam ciptaan Allah ini. Adalah karunia yang tidak terukur. Semua indah dan alami.
Dan pada akhirnya, biarlah Roh Kudus yang selalu mendampingimu, menaungi hati kita. Dan kita dimampukan untuk menjaga alam ciptaan yang baik. Sehingga kita juga mendapatkan dampak yang baik pula. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Amin.